Tapi jalan kebenaran tak akan selamanya sunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Abu Musa. Hari ini Ahad 6 Juli 2025 pagi hari di Kecamatan Pasar Kemis. Sambil menunggu anak latihan, saya akan mengulas kembali tentang kajian Asyaiton. Kemarin kita telah bahas ya tentang dua makna syaiton, yaitu yang pertama syaiton dalam bentuk oknum dari kalangan jin dan manusia. Dalil-dalilnya sudah jelas saya bahas ya. Dan yang kedua, syaitan dalam bentuk pemikiran yang menentang Ar-Rahman. Dalil-dalilnya ini pun sudah saya sampaikan ya secara jelas di kajian sebelumnya. Pagi ini saya akan membahas contoh-contoh yang berkenaan dengan makna syaitan. Yang pertama yaitu syaitan dalam bentuk oknum. Untuk oknum jin, saya tidak punya kompetensi untuk membahasnya sebab saya belum pernah bersinggungan dengan jin. Tapi kalaupun ada yang mempunyai pengalaman terkait hal tersebut, itulah apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syaitan dari kalangan jin. Hal ini Allah informasikan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum syiratal mustaqim. Summa la tiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aksarahum syakirin. Artinya iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkanku, pasti aku akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Ada juga oknum syaitan yang saling bekerja sama, yakni antara manusia dan jin. Hal ini Allah informasikan dalam Quran surat Al-Jin ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu kana rijalum minal insi ya'uzuna bi rijalim minal jinni fazaduhum rohaqa. Artinya, dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Nah, oknum manusia yang bekerja sama dengan jin ini dalam budaya kita disebut dengan dukun, paranormal, ataupun orang pintar. Namun ada juga oknum manusia yang tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan kerjasama dengan jin. Tetapi karena perbuatan buruk yang mereka lakukan mempunyai dampak yang sama, yakni kerusakan bagi orang lain. Orang ini juga sama, Allah menyebutnya dengan kata syaiton. Misalnya saja kemarin ya, yang sudah disampaikan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 14. Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan sesungguhnya kami sependirian dengan kamu. Kami hanyalah berolok-olok. Nah, orang-orang yang melakukan dampak buruk bagi orang lain, ini juga disebut dengan syaitan. Misalnya dampak dari peperangan, dampak dari virus, dampak dari kerusakan laut, kerusakan hutan, dan alam sekitar. Maka oknum-oknum yang melakukannya itulah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diksi syaitan. Yang kedua, syaitan dalam bentuk pemikiran. Syaitan jenis ini tidak berwujud seperti halnya syaitan yang pertama, tetapi dalam bentuk pemikiran. Pemikiran yang bagaimana? Pemikiran yang menentang Ar-Rahman, sesuai dengan Quran surat Maryam ayat 41. Sudah dijelaskan dalam kajian-kajian yang lalu, kalau Ar-Rahman ini adalah kasih sayang Allah dalam bentuk objektivitas, yakni dapat dirasakan nikmatnya, dapat diukur atau dinilai kebenarannya, dan dapat dilihat bentuknya. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat dirasakan nikmatnya. Misalnya saja ya, dalam perjalanan pulang kampung yang jaraknya jauh, misalnya antar provinsi atau antar pulau. Coba rasakan, enakan mana? Pulang kampung menggunakan pesawat atau menggunakan bis? Semua orang pasti akan mengatakan enakan pakai pesawat karena lebih cepat sampai, fasilitas lebih enak, tidak terjebak macet, tidak gonta-ganti kendaraan apabila ada trouble seperti halnya naik bis. Tapi siapa yang bisa naik pesawat? Tidak semua orang bisa, bukan? Yang bisa hanyalah orang-orang yang mempunyai uang banyak, karena harga tiket pesawat lebih mahal daripada harga tiket bis. Itu berarti orang kaya lebih punya banyak kenikmatan daripada orang miskin. Dan kekayaan dapat diraih dari proses belajar, akademik maupun non-akademik. Nah, jika ada orang yang mengatakan belajar itu nggak penting karena kesuksesan tidak hanya bisa diraih dengan belajar, namun faktanya lebih banyak orang yang sukses diraih dengan belajar, sementara banyak orang bodoh diraih dengan malas belajar. Atau jika ada oknum yang mengatakan kekayaan itu nggak penting, yang penting adalah bersyukur dengan apa yang ada, faktanya ketika kita pulang kampung naik bis dan terjebak macet atau bis trouble sehingga dioper ke bis lain, kita menggerutu dan kesal.
Mana yang katanya bersyukur, itulah apa yang dinamakan terkena dampak pemikiran syaiton. Itu artinya orang kaya lebih banyak mendapatkan rahmani Allah daripada orang miskin. Jadi bagaimana sikap kita agar tidak terkena dampak pemikiran syaiton nih? Pertama, buang sejauh-jauhnya pemikiran tersebut. Lalu kemudian umat muslim harus sadar kalau tidak banyak mendapatkan rahmani Allah, mesti siap dengan segala resiko yang ada. Dan berdoa berharap kepada rahimnya Allah agar diberi kesabaran dan ketabahan. Oleh karena itu, kalau hanya bisa naik bis seperti dalam kasus di atas, harus sadar dengan segala resiko yang diterima. Sadar akan kemungkinan macet yang nanti akan terjadi. Sadar akan kemungkinan bis trouble dan akan dioper ke bis lain. Dan sadar kalau kebodohan akan mengakibatkan segala kesusahan yang akan diterima di kemudian hari. Lalu, apa solusinya? Solusinya adalah merubah semua mindset atau pola pikir yang selama ini kita terima. Kalau belajar dan menjadi kaya itu penting. Inilah apa yang disebut rahmani atau kasih sayang Allah itu dapat dirasakan kenikmatannya. Kedua, dapat diukur atau dinilai kebenarannya. Siapa yang tidak mengenal Ronaldo, pemain sepak bola masa kini, dengan total kekayaan 12,8 triliun, memiliki rumah yang megah di berbagai negara. Begitu pula dengan kendaraannya, mau naik Lamborghini, Ferrari, Rolls Royce, Bentley, atau Audi, oke-oke saja, atau mau naik pesawat, jet juga punya. Kalau dibandingkan dengan kita, sangat-sangat jauh kekayaannya. Yang jadi pertanyaannya adalah, siapakah yang memberikan kekayaan tersebut? Allah apa bukan? Jika bukan, lalu siapa? Apakah setan? Luar biasa setan bisa memberikan kekayaan sebanyak itu. Jika yang memberikan kekayaan itu Allah, bukankah seharusnya umat Islam yang punya hak untuk diberikan kekayaan itu? Ataukah umat Islam sendiri yang menolak untuk diberikan kekayaan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengatakan, kalau yang akan masuk surga pertama kali adalah orang miskin. Kekayaan lebih dekat kepada neraka, ujian kekayaan lebih sulit daripada ujian kemiskinan. Bagaimana jika dengan kekayaannya itu dapat membantu banyak orang? Bukankah hal demikian tidak dapat dilakukan oleh orang miskin? Inilah apa yang disebut rahmani atau kasih sayang Allah itu dapat diukur atau dinilai kebenarannya. Ketiga, dapat dilihat bentuknya. Siapa yang nggak mau makan enak? Melihat segala makanan yang tersedia. Ada ikan bakar, ayam goreng, buah-buahan, susu, sirup, semuanya lengkap di meja. Coba bandingkan dengan keadaan yang serba kekurangan. Makan susah, malah sering puasa setiap hari. Dengan alasan sudah menjadi takdir Allah. Padahal dirinya malas bekerja. Akhirnya menciptakan keadaannya sendiri yang serba kekurangan. Dampak buruknya, dengan sikap yang demikian, nanti bisa-bisa menyalahkan Allah dengan mengatakan, ya Allah, kenapa engkau takdirkan aku seperti ini? Inilah apa yang disebut pemikiran syaitoni. Oleh karena itu, tidak ada yang namanya takdir buruk. Sebab Allah maha baik. Mustahil asmanya bertentangan. Kalaupun sesuatu yang buruk itu kita rasakan adalah perbuatan kita sendiri. Lihat Quran Surat An-Nisa ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asabaka min hasanati faminallahi wa ma asabaka minasayyiati faminan nafsik wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi syahida. Artinya apa saja kebaikan yang kamu peroleh adalah dari Allah. Dan apa saja keburukan yang menimpamu, maka dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi rasul kepada segenap manusia dan cukuplah Allah menjadi saksi. Jadi rahmani atau kasih sayang Allah itu dapat dilihat bentuknya bukan? Nah biasanya hal-hal demikian disangkut pautkan dengan ibadah. Dengan mengatakan kurang sholat lah, kurang puasa lah, kurang sedekah lah, kurang sholawat lah, dan lain-lain. Padahal urusan ibadah berbeda dengan urusan usaha, bekerja dan belajar. Beribadah adalah bukti ketaatan kita kepada Allah. Sedangkan usaha, bekerja, dan belajar adalah tergantung seberapa besar usaha kita. Jangan sampai karena kita sudah taat kepada Allah, namun karena usaha yang kita lakukan tidak menuai hasil, sehingga dampaknya nanti akan menyalahkan Allah dengan mengatakan, ya Allah, aku sudah taat kepadamu, kenapa aku belum juga berhasil? Inilah apa yang disebut pemikiran syaitoni yang harus kita hindari. Contoh-contoh lain soal ibadah disangkut pautkan dengan usaha adalah sebagai berikut. Pertama, sholat, puasa, sedekah, sholawat disangkut pautkan dengan proses belajar. Padahal dirinya tidak pernah belajar. Tentu hal ini tidak akan berhasil. Adapun yang membuat berhasil adalah belajar dengan sungguh-sungguh dan tekun. Contohnya adalah Thomas Alva Edison, penemu bola lampu, yang gagal dalam eksperimennya sebanyak 1000 kali, namun tidak pernah ada kata menyerah. Kedua, sholat, puasa, sedekah, sholawat disangkut pautkan dengan bekerja. Padahal dirinya tidak pernah mencari kerja atau usaha untuk bekerja. Hal ini tentu tidak akan mendatangkan pekerjaan. Adapun yang membuat berhasil adalah seberapa sering kita mencari kerja dan seberapa banyak usaha kita untuk bekerja. Contohnya adalah Steve Jobs yang terus mencari cara agar produknya iPhone dan Apple dapat mendatangkan hasil. Ketiga, sholat, puasa, sedekah, sholawat disangkut pautkan dengan laris dalam berdagang. Padahal dirinya berdagang di tempat yang jalur perekonomiannya tidak bagus. Adapun yang membuat laris adalah mencari ilmunya, bagaimana caranya berdagang supaya laris.
Contohnya Salim Group sebagai pemilik daripada dua raksasa minimarket di Indonesia, yakni Indomart dan Alfamart. Keempat, sholat, puasa, sedekah, sholawat disangkut pautkan dengan solusi atas peperangan. Padahal peperangan hanya bisa dihentikan dengan perjanjian gencatan senjata. Contohnya adalah di Palestina banyak umat muslim di sana yang beribadah dengan tekun, tetapi peperangan tetap belum berhenti sampai sekarang. Kelima, sholat, puasa, sedekah, sholawat disangkut pautkan dengan keinginan atas suatu barang yang ingin kita miliki. Padahal bekerja dan mempunyai target agar barang tersebut dapat dimiliki mustahil kita dapati. Contohnya kepingin punya mobil, lalu giat beribadah, tapi tanpa bekerja dan tanpa mempunyai target, mustahil barang itu kita miliki. Keenam, sholat, puasa, sedekah, sholawat disangkut pautkan dengan rezeki dalam bentuk uang dan makanan. Padahal dirinya tidak pernah mencari kerja atau malas-malasan dalam bekerja. Hal ini tentu tidak akan mendatangkan rezeki dalam bentuk uang dan makanan. Adapun yang mendatangkan rezeki dan membuat uang serta makanan datang adalah dengan bekerja dan rajin dalam bekerja. Contohnya, ketika di jalan uang habis dan kelaparan, bukannya mencari kerja dengan menanyakan setiap orang di jalan atau orang yang sedang berdagang apakah ada lowongan, malah sholat dan sholawatan di masjid. Tentunya hal ini tidak akan mendatangkan uang dan perut akan semakin lapar. Bahkan pengemis pun untuk mendapatkan makanan, mereka harus terus-menerus mengemis. Mungkin ini saja ya beberapa contoh yang bisa saya sampaikan untuk memperjelas apa itu pemikiran Syaitoni. Sampai ketemu lagi di kajian-kajian berikutnya. Saya Abu Musa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.